Kenapa Gil? Sakit. Oke. Nah sebelum kita memulai pelajaran, mari kita ice breaking dulu ya. Iya. Semuanya berdiri anak-anak. Mari kita lakukan tepuk semangat, oke? Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Nah, oke. Duduk kembali. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini, Bapak harapkan dengan kita berkegiatan diskusi, semoga kalian semua dapat memahami konsep luas dari bangun latar. Terus kalian juga dapat menyebutkan dan menggunakan dari setiap rumus dari luas bangun latar. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak melihat orang atau tukang bangunan nih di rumah yang sedang ya atau mau mengukur teras? Pernah nggak? Nah, dalam mengukur ubin tersebut, dalam mengukur ubin maka diperlukan sebuah rumus. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang luas dari daerah bangun datar. Nah, Bapak mempunyai sebuah video nih untuk kalian simak. Silakan simak videonya dan perhatikan. Halo Dek, ada yang bisa bantu? Halo Pak Ade, saya ingin meminta tolong Bapak untuk membuat kami Pak. Proyek ini menutupi teras rumah saya dengan bumi. Baik Dek, kalau begitu mari kita mendatar ke sana. Mari Pak, silakan. Baik Dek, bisa Dek. Secepatnya saya akan kerjakan proyek ini. Tadi saya sudah mengukur teras rumah Ade ini ternyata berbentuk persegi panjang dengan panjang 9 meter dan lebar 6 meter. Sedangkan ubin yang akan saya gunakan ini berbentuk persegi dan panjang 1 meter. Berarti ubin yang diperlukan berapa ya Pak? Agar bisa saya memakan danau berapa ubin ya yang saya perlukan. Adik-adik, ayo bantu Bapak menghitung. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi kan, apa yang kalian tangkap dari video pembelajaran tadi? Akan memasang ubin. Akan memasang ubin. Ubinnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 9, lebarnya 6. Nah, betul. Nah, pada pembelajaran kali ini kan kita akan mau belajar tentang luas daerah bangun datar. Nah, dari video pembelajaran tadi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di video, kita harus mengetahui dulu nih rumus yang harus digunakan dalam mengetahui luas dari si bangun datar tersebut dalam untuk dipasangi sebuah teras. Kan tadi persegi panjang akan ditutupi oleh teras oleh si tukang bangunan. Nah, tukang bangunan itu meminta tolong kepada kita, tolong bantu berapa teras yang dibutuhkan untuk menutupi sebuah ubin tersebut. Nah, dalam video tersebut berhubungan juga dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu adalah luas dari bangun datar. Nah, dari bangun datar itu ada banyak model, banyak macamnya atau banyak jenisnya. Nah, yang pertama ada persegi panjang, segitiga, jajar-jajar, belakang tepat, trapesium. Nah, dari macam-macam persegi ini, macam-macam bangun datar ini kalian sudah mempelajari di materi sebelumnya. Nah, sekarang kita beranjak ke rumus-rumus yang akan digunakan untuk mengetahui luas dari persegi dari bangun datar tersebut yang berhubungan dengan video permasalahan tadi. Nah,
Nah, sebelum kita merujuk ke rumus dulu, kita harus mengetahui ini luas daerah bangun datar itu apa. Nah, luas daerah bangun datar adalah ukuran yang menunjukkan besar kecilnya daerah yang dibatasi oleh bangun datar. Nah, yang membatasi daerah bangun datar tersebut dinamakan sisi ya. Nah, satuan yang digunakan adalah satuan luas atau cm persegi. Nah, yang pertama ada dari persegi, bangun datar persegi. Nah, bangun datar persegi memiliki sisi 4. Nah, untuk mengetahui luas didapatkan rumus sisi kali sisi, yaitu mengalihkan jarak sisi dengan sisinya, ukuran sisi dengan sisinya. Yang kedua ada persegi panjang. Nah, ada luas kali panjang luasnya. Yang ketiga ada rumus dari segitiga, bangun ruang segitiga, yaitu dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Selanjutnya ada rumus dari luas jajar panjang, yaitu dengan rumus alas kali tinggi. Selanjutnya ada bangun ruang dari trapesi. Nah, ada luas tengah dikali sisi atas ditambah sisi alas dikali tinggi, yaitu rumus dari trapesium. Selanjutnya ada rumus dari belah ketupat, yaitu luas dengan setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2, yaitu dari rumus belah ketupat. Selanjutnya ada rumus dari layang-layang, yaitu dengan setengah, hampir sama rumusnya dengan belah ketupat tadi, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, setelah kita melihat dari materi yang Bapak sampaikan, mari kita beranjak menuju ke LKPD, yaitu lembar pengerjaan peserta didik yang berkaitan dengan luas bangun datar. Sebelum ke LKPD, ini berhubungan dengan permasalahan yang tadi, yang video pembelajaran. Coba kalau kalian masih mengingat, bangun datar apa yang ada dalam video pembelajaran tadi? Persegi panjang. Persegi panjang dengan panjang 9 cm dikali 6 cm. Berhubungan dengan tadi rumus yang telah Bapak sampaikan tadi, coba rumus dari luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar. Dengarkan tadi ada dalam soal permasalahan itu dengan ukuran teras 1 cm per 1 teras. Nah, maka didapatkan dengan rumus yang telah Bapak sampaikan tadi, yaitu panjang kali lebar. Maka rumus dari persegi panjang kali lebar dengan panjang 9 dikali lebar, yaitu 6 cm. Maka dibutuhkan teras untuk menutupi ubin tersebut adalah sebanyak 54. Dan itu adalah penerapan dari salah satu rumus bangun datar, yaitu persegi panjang. Selanjutnya Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok nih, 3 kelompok kecil dalam kelas ini. Yang ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dikerjakan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dikerjakan bersama-sama. Bila ada yang merasa kesulitan, tolong dibantu dan saling bekerja sama. Dalam perintahnya adalah dari gambar samping tentukan luas bangun datar. Yang pertama kita harus mengenali dulu ini luas bangun datarnya apa dan mengingat rumus yang sudah Gimana anak-anak? Yang ini Pak, yang nomor 2 gimana Pak? Ya. Nomor 2 gimana? Caranya. Ini kan rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ya. Nah, berarti alasnya itu yang ini Pak. Iya benar. Kalau tingginya ini. Iya. Berarti tinggal setengah dikali 5 dikali 10. Iya. Nanti dibagi dulu kan setengah. Oh, setengah. Iya. Berarti 1 dikali 5 dikali 10
dibagi dua. Ya. Ya. Rumus dari jajar kenyang itu adalah dengan mengalikan alas dikalikan dengan tinggi. Ini jajar kenyang. Pakai pamalas punya. Ya. Oke ya, silakan kumpulkan kembali. Nah, silakan dari perwakilan kelompok maju satu orang untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Ayo, siapa aja? Ayo Afifah, presentasikan. Oke, saya Afifah, perwakilan dari kelompok 1. Jadi kalau yang pertama itu kan di sini ada sisi, ada gambar persegi dengan rumus sisi kali sisi. Jadi karena di sini sisinya 5, maka ini tinggal dikalikan saja. 5 dikali 5 sama dengan 25 cm persegi. Kemudian gambar yang kedua itu adalah segitiga dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, berarti cara menghitungnya adalah setengah dikali 5 dikali 10 sama dengan 25 cm. Kemudian yang ketiga, ini tuh adalah gambar dari jajar genjang. Nah, rumusnya itu adalah alas dikali tinggi. Karena alasnya 20 dan tingginya 10, maka tinggal dikalikan saja 20 dikali 10 sama dengan 200. Betul atau tidak jawabannya? Setelah kita dari belajar dan mengerjakan LKPD, sekarang Bapak akan mengetahui ini pemahaman kalian sampai mana. Nah, di sini Bapak ada sebuah media gambar bangun datar. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Ini ada 7 bangun datar. Yang di atasnya merupakan gambar dari bangun datar, sedangkan sebelah kanan dari posisi kalian adalah kotak luas bangun datar yang berisikan rumus-rumus. Nah, di sini Bapak akan mengambil nih yang ini satu, kemudian dilihat rumus dari sisi kali sisi, yaitu rumus apa? Persegi. Betul, kita tempelkan di bangun ruang persegi. Nah, selanjutnya ada kita ambil gambar warna pink. Di sini terdapat rumus setengah dikali sisi atas ditambah sisi alas dikali tinggi, merupakan rumus dari trapesium. Kemudian kita tampilkan di bangun datarnya. Nah, di sini Bapak akan mengambil warna merah. Di sini terdapat rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, merupakan rumus dari Layang-layang. ya, betul, rumus dari layang-layang. Nah, Bapak kan sudah nih mencontohkan 3 dari bangun datar. Bapak ingin setiap kelompok maju dari setiap kelompok 1 orang. Mangga. Ayo maju ke depan. Semangat. Aku mau ambil yang ini karena sama. Boleh. Iya. Nanti dibacakan ya. Aku mendapat alas kali tinggi, yaitu rumus dari jajar sisi. Ya, betul. Selanjutnya. Aku dapat setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini belah ketupat. Iya. Rumus setengah kali alas kali tinggi, yaitu rumus dari segitiga. Ya, betul. Nah, untuk mengapresiasi teman-teman kita yang sudah berani ke depan, nah mari kita ice breaking dulu, yaitu dengan melakukan tepuk hebat. Bisa semuanya? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk anak hebat. Aku hebat. Aku bisa. Kamu hebat. Kamu Bisa. Hebat. Nah, setelah pembelajaran tadi,
bisa menyimpulkan dari Aku. Boleh. Jadi tadi kita belajar tentang rumus-rumus dari bangun datar. Ya. Terus cara menghitung dari setiap bangun datar. Ya. Terima kasih Afifah atas kesimpulannya. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini bersama Bapak, hal apa yang kalian rasakan? Happy. Nah, pembelajaran apa yang kalian dapat pada hari ini? Ya, betul. Saya evaluasi lagi nih. Kerjakan masing-masing ya. Iya, Kak. Yuk kerjakan masing-masing. Iya. Elsa dulu, Elsa. Jangan mencontek ya, kerjakan masing-masing. Ada baik pelajar, ada yang mengudahin. Udah waktunya habis ya. Nah, setelah kita mempelajari rumus dari bangun data dan setelah mengerjakan LKPD tadi, Bapak akan memberikan penugasan nih kepada kalian yang dikerjakan di rumah. Nah, tugas ini dikerjakan harus tanpa dengan bantuan orang tua ya, karena ini untuk meningkatkan pemahaman kalian. Rumusnya buka LKS halaman 70. Nah, di sana ada bangun ruang trapesium, layang-layang dan jajar jenjang. Nah, di sana sudah tertera luas, tinggi, panjang, dan alasnya. Nah, silakan kalian di rumah masing-masing kerjakan sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan tadi. Kita mengerjakan soal evaluasi tadi. Di pembelajaran selanjutnya atau minggu depan kita akan belajar tentang kan tadi luas dari bangun daerah ya, luas daerah dari bangun datar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang luas dari gabungan bangun datar. Nanti kita akan mengetahui cara-cara menghitung jika dalam satu bidang itu terdapat 2 bangun datar dan menghitung luasnya. Nah, itu adalah materi selanjutnya. Silakan dibaca-baca di rumah, ada di dalam LKS ya. Selanjutnya, kalian tetap belajar, tetap semangat. Rajinlah membaca karena dengan kita rajin belajar dan membaca kita akan membuka jendela dunia dan kita akan mengetahui apa aja hal-hal yang ada di dunia dan menguasai pembelajaran. Dan tetaplah berprinsip seperti tadi. Ketika sudah berisi tetap menurut. Ketika kita sudah berilmu tinggi maka kita tetap rendah di hadapan orang lain. Oke? Itu motivasi dari Bapak. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo dipimpin oleh KM. Pembelajaran selesai, nantinya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ilmu mulai. Berdoa selesai. Terima kasih KM. Sekian pembelajaran Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.